Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan-kawan, bertemu kami channel Aron Misteri. Kali ini kita akan membahas tentang tragedi di tahun 1995, kecelakaan kereta api Galuh CC 20175 di jembatan Trowek Cirahayu. Rem kereta api tidak berfungsi dengan baik yang mengakibatkan rangkaian meluncur turun menuju stasiun Trowek atau Cirahayu. Perlu diketahui, sebelum memasuki stasiun Cirahayu, kereta harus melewati sebuah jembatan sepanjang 100 meter yang memiliki ujung berbelok. Jembatan ini dikenal dengan nama Jembatan Trowek. Sebelum kita lanjut, kawan-kawan tolong klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar kalian tidak tertinggal video terbaru dari kami. Sebagian masyarakat mungkin masih ingat dengan tragedi Bintaro 1. Ya, peristiwa kecelakaan tragis yang melibatkan dua buah kereta api di daerah Pondok Betong, Bintaro, Jakarta Selatan pada tanggal 19 Oktober tahun 1987. Bisa disebut ini merupakan musibah terburuk dalam sejarah perkeretaapian di Indonesia, menewaskan 156 penumpangnya. Namun, selain di Bintaro, ternyata ada juga kecelakaan kereta api yang juga menjadi perhatian luar biasa. Diperkenalkan dengan tragedi Trowek atau tragedi Cirahayu yang terjadi pada tahun 1995. Namun, selain Bintaro, ada kecelakaan kereta api luar biasa lainnya yang pernah terjadi di Indonesia. Sebuah tragedi yang dikenal dengan nama tragedi Trowek atau tragedi Cirahayu. Tragedi Cirahayu ini bermula setelah kereta api rangkaian Galuh, yaitu kereta api kelas ekonomi yang dijalankan malam hari, mengalami kerusakan di stasiun Cibatu, Garut. Kereta api Galuh sendiri terdiri dari 6 kereta dengan jumlah total 300 penumpang. Sedangkan di belakangnya ada kereta api Kahuripan yang berangkat dari stasiun Bandung pukul 21.30 WIB waktu Indonesia Barat atau 30 menit setelah kereta api Galuh meninggalkan stasiun Bandung. Kereta api Kahuripan sendiri terdiri dari 7 kereta dengan total 428 penumpang. Mengingat banyaknya kereta yang menunggu antrian masuk ke stasiun Cibatu, namun terhambat akibat kereta api Galuh mengalami gangguan. Pihak stasiun akhirnya memutuskan melakukan penggabungan ini untuk memperlancar perjalanan kedua kereta api tersebut. Penggabungan dua kereta api tersebut hanya akan berlangsung hingga stasiun Banjar. Selanjutnya, kereta api Kahuripan akan meneruskan perjalanan menuju Kediri, sementara kereta api Galuh dilepas di pemberhentian akhirnya di stasiun Banjar. Jadilah kedua kereta api tersebut digabungkan dengan rangkaian kereta api Galuh berada di depan dan kereta api Kahuripan ada di belakangnya. Rangkaian panjang ini berjalan di jalan yang cukup ekstrim. Rangkaian ini menajaki lereng terjal Patakwarung, Bandrek, Bumi Waluya, lalu menuju Cipedei. 3 stasiun tersebut memiliki tingkat ketinggian yang berbeda-beda. Karena hal itu, kereta api diharuskan melalui jalur yang memiliki kontur mendaki dan menurun. Awalnya, kereta berhasil melewati jalur menanjak dan curam itu, namun saat menuruni lereng terjal di petak menuju stasiun Cirahayu, Trowek, inilah tragedi itu bermula. Saat posisi kereta api Kahuripan agak tinggi, sementara kereta api Galuh sudah berada di turunan
masinis menyadari adanya yang tidak beres. Kereta ditarik ke bawah oleh gerbong depan tanpa adanya rem. Rem kereta tidak berfungsi dengan baik yang berakibatkan rangkaian meluncur turun menuju stasiun Trowek atau Cirahayu. Perlu diketahui, sebelum memasuki stasiun Cirahayu, kereta harus melewati sebuah jembatan sepanjang 100 meter yang memiliki ujung berbelok. Jembatan ini terkenal dengan nama Jembatan Trowek. Para penumpang, beberapa di antaranya sudah merasakan sesuatu yang tidak beres pada kereta yang mereka tumpangi. 3 gerbong kereta kelas 3 yaitu K3 66545R, K3 81701, K3 64531, dan 1 kereta makan pembangkit yaitu KMP 3 80501 terlempar ke bagian kanan rel. Ada 1 kereta makan pembangkit yaitu KMP 3 80501 berada di dasar jurang sedalam 10 meter. 1 gerbong kereta yaitu K3 93505 terlempar ke arah kiri rel yang jaraknya sekitar 10 meter, dan 3 kereta lainnya masing-masing K3 93559, K3 61502, dan K3 67105 masih berada di atas rel walaupun anjlok. Untuk gerbong kereta yang kondisinya parah dan rusak berat adalah K3 81701. Bagian dinding bagian kiri terkelupas hingga ke belakang. Kursi di dalam kereta ini sebagian besar terlepas. Darah para korban berceceran di mana-mana. Posisi gerbong ini miring ke kanan tertahan tebing. Nasib serupa menimpa kedua lokomotif yang menarik kereta tersebut. Lokomotif CC 20105 menabrak tebing hingga bagian depan hancur. Untuk lokomotif CC 20175 posisinya terbalik. Kondisi roda berada di atas dan dinding mengelupas. Ada sumber yang menyebutkan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, tepat ketika melintas stasiun Cipendei, seluruh lampu dalam kereta mati dan lokomotif mengeluarkan api secara terus-menerus, bahkan dengan batas kecepatan di luar kewajaran. Lampu mati mengindikasikan rangkaian kereta mengalami trouble genset, dan kecepatan melewati batas kewajaran bisa merupakan indikasi bahwa rem mulai bermasalah. Apalagi sebelum kereta juga telah melewati jalur naik turun dari Cicalengka ke Cibatu dan menanjak dari Cibatu ke Cipendei. Selepas Cipendei, tentu saja menurun lagi sampai di TKP. Sebagian tambahan di area Perumka dahulu juga jamak rangkaian kereta api kelas ekonomi berjalan dengan kondisi kereta gelap gulita. Apakah benar atau tidak keterangan dari sumber tersebut yang menjelaskan PLH Trowek merupakan salah satu catatan kelam dalam sejarah operasional perkeretaapian Indonesia? Akibat tragedi ini juga diperberlakukan sebuah peraturan hingga kini, yaitu seluruh rangkaian kereta api baik dari dan menuju Bandung yang melewati jalur kereta api selatan Jawa Barat ini, baik kereta api eksekutif, bisnis, dan ekonomi ataupun kereta lainnya, diwajibkan berhenti di stasiun Cipendei. Hal ini sebagai dampak dari PLH Trowek untuk memeriksa fungsi rem dan memeriksa rangkaian. Terlebih rangkaian kereta api sendiri juga sebuah
melewati jalur naik turun. Sebelum masuk stasiun Cipendai dan stasiun Cipendai akan melewati turunan lagi, bahkan yang cukup terjal. Di samping itu, untuk menghapus kenangan atas PLH Trowek yang memilukan itu, nama stasiun Trowek diganti menjadi stasiun Cirahayu. Jumlah korban meninggal dunia dalam tragedi ini sebanyak 14 orang. Beberapa sumber lainnya menyebutkan 20 orang dan 71 orang luka-luka. Beberapa di antara terjun tanpa sadar ke dasar jurang karena tidak tahu posisi kereta saat kecelakaan berada di atas jembatan dan keadaan gelap. Itulah kawan-kawan tragedi Trowek di masa silam yang sangat memilukan. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.